Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ada berapa macam? Kalimat ada 3 je. Ada 3. Isim, fi'il, huruf. Baik, nadomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walismu Lismin. lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Baik. Kemudian setelah itu kita lanjut aja dulu. Kita nanti itu bahwa dari masing-masing kalimat tadi ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab, kalimat yang mu'rab itu hanya 2, yaitu isim dan fi'il. Tadi ya. Kemudian yang mabni ada 3, isim, fi'il, huruf. Berarti dengan melihat ini bahwa di dalam isim juga terdapat yang mu'rab dan isim ada yang mabni. Namun aslinya isim itu adalah mu'rab. Aslinya isim itu adalah mu'rab. Al aslu fil asma'i al i'rabu. Fi'il ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Yang mabni ada 2, ada madhi, ada amar. Baik, dari nadam dulu, ada isim mu'rab, ada isim mabni, nadamnya. Wal ismu minhu mu'rabun. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Ada fi'il mabni dan fi'il mu'rab wa fi'il amrin. Wa fi'lu amrin wa mudhi'in buniya wa a'rabu mudari'an in 'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kayaru'na manfutin. Baik. Jadi 1. Baik. Kemudian kalau huruf hukumnya? Huruf hukumnya mabni. Tidak ada yang mu'rab. Semua huruf apapun itu mabni. Nadamnya. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Baik. Namun di dalam fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il apa? Mudhari'. Tapi bersyarat. Dengan syaratnya tidak ada nun niswah dan tidak ada nun taukid. Kalau bergandeng dengan non niswah atau bergandeng dengan non taukid, maka fil mudhari hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Jadi mu'rabnya fil mudhari bersyarat dengan syarat tidak bergandeng non taukid dan atau tidak bergandeng non niswah. Bila bergandeng dengan non taukid, maka kemabniannya ada 2. Ada yang mabni fathah jika bergandeng dengan non taukid sakilah, baik yang non taukid sakilah dan non taukid khafifah. Jadi kalau bergandeng dengan non taukid baik yang sakilah atau yang khafifah, yang sakilah itu bertasdid, yang khafifah tidak bertasdid, yang sukun, maka fi'il mudhari mabni fathah.
Adapun bila bergandengan non niswah maka mabni sukun. Nanti penjelasannya di jilid 3. Lagi, fil mudhari bila bergandeng dengan non taukid maka mabni mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Dan apabila bergandeng dengan non niswah mabni sukun. Sukun. Mabni sukun. Baik. Itulah bahwa fi'il mudhari mu'rab bersyarat dengan catatan tidak bergandeng dengan non taukid dan atau non niswah. Bila bergandeng dengan non taukid maka mabninya mabni fathah, dan bila bergandeng dengan non niswah mabninya mabni sukun. Nah, latihan ya, hayadin ya. Dengan latihan, ikuti terus. Baik, nadamnya ada fil mabni, ada fil mu'rab. Walismu minhu mu'rabun wa mabni. Yang fi'il. Wa fi'lu amrin. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Adapun huruf semua hukumnya? Semua hukumnya mabni. Baik. Itulah tadi bahwa al aslu fil asma'i al i'rab. Asal daripada isim, al aslu fil asma'i, isim-isim itu mu'rab. Isim-isim itu mu'rab. Wal mabniyu minha mahsurun fi abwabin. Yang mabni itu hanya bisa diringkas. Wal mabniyu minha mahsurun fi abwabin. Yang mabni itu hanya diringkas dalam beberapa bab. Satu, isim yang mabni. Wal mabniyu minha dari asma mahsurun fi abwabin. Isim yang mabni itu bisa diringkas, artinya dapat dihitung. Yang lebih penting atau yang perlu kita ketahui adalah satu, isim dhamir. Nanti di jilid 2 kita mengumpulkan dulu. 2, isim mausul. Ini mabni semua. 3, isim isyarah. Dhamir, mausul, isyarah. Kemudian yang keempat, istifham. Yang kelima, isim syarat. Asma'us syarti, isim-isim syarat. Yang keenam, asma'ul af'ali, isim fi'il. Syattana, hayhata, itu isim fi'il. Syattana, hayhata, ini isim fi'il.
Uffin. Wai. Soh. Ihin. Isim fi'il. Kemudian, sudah ditulis? Uffin. Wai. Wai. Sohin. Wai. Wan. Soh. Ih. Ihin. Ihin. Yang istifham. Man. Man. Ma. Ma. Aina. Aina. Mata. Mata. Kaifa. Kaifa. Kam. Kam. Yang dikecualikan itu ayun nanti. Mu'rob. Isim istifham yang ayun itu mu'rob. Kemudian yang isim syarat man sama seperti tadi. Ma. Ma. Mata. Mata. Ayyana. Ayyana. Aina. Aina. Haitsuma. Haitsuma. Anna. 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 Seperti ini tulisannya. Anna. 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 Jadi asal daripada beberapa isim itu adalah mu'rob. Ada beberapa isim saja bisa diringkas mahsurun fi abwabin, dhamir, ini mabni, mausul, isyarah, istifham, isim syarat, isim fi'il, syattana, hayhata, ufin, waisoh, ihin, kemudian adat murakkab. Bisa dihapus sudah ya? Bisa Kian. Yang keenam, yang ketujuh sekarang al-adadul murakkabuh. Al-a'dadul murakkabatu. Al-a'dadul murakkabatu. Yaitu adat murakkab. Ya, adat murakkab ahada asyara, tis'ata asyara, itu semuanya mabni. Namun nanti ada pengecualian di jilid 2, yaitu angka 12, isna. Ada pengecualian nanti di jilid 2-nya. Isna dan isnata. Kecuali isna dan isnata. Isna mudzakkar, isnata untuk muannas. Isna asyara. Jadi ini mu'rob. I'rabnya ikut isim tasnya nanti di jilid 2. Jadi semua adat itu mabni, dibaca fathah semua. Walaupun jadi khobar, jadi mubtada, semuanya dibaca fathah. Ahada asyarah, tis'ata asyarah. Kecuali isna dan isnata. Ini i'rabnya sama dengan i'rabnya isim mufrad. Yang kedelapan, termasuk mabni adalah ba'du dzarfi, sebagian daripada dzaraf. Sebagian, bukan keseluruhan, sebagian daripada dzaraf. Termasuk tadi
haitsu, ini dalam sekiranya nih, nak Jawa nih, haitsu, ini mabni, mabninya mabni dhamma, amsi, Ya. mabni apa? Mabni kasrah. Qattu, mabni apa? Apa tuh? Qattu, Kurang jelas. qattu, Qattu. Mabni dhammah. siap. Al-ana, mabni apa? Mabni fathah. Ya. Kemudian id, mabni apa? Mabni sukun. Ini adalah, jadi termasuk isim yang mabni adalah sebagian daripada dzaraf. Apa saja itu? Haitsu, amsi, qattu, al-ana, id. Ini walaupun kemasukan huruf jar tetap dibaca min haitsu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nanti pembahasannya sim-sim mabni. Jadi kalau di alfiahnya watmun wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Ya kan? Ya Pak, wa min hudhu fathin tadi di depan macam-macam mabni. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Nah, seperti itu. Jadi min haitsu tetap. Al-ana tetap. Yang terakhir termasuk isim-isim mabni. Udah ini? Ya. Yang 9, yang ke-9 adalah al-asmaul mahtumatu, isim-isim yang ditutup, maksudnya bukan al-asma, al-a'lamu, al-a'lamul mahtumatu, mahtumatu, mim, nama-nama yang diakhiri bilafdi waihin, dengan lafadz waihin. Seperti sibawaihi. Jadi walaupun rofa jadi fa'il ola sibawaihi. Karena mabni. Lafal-lafal yang diakhiri oleh waihin. Kalau waihin sibawai yang umum, tapi sibawaihi ya imam sibawai memang. Tertentu. Sibawaihi. Ini semuanya adalah mabni kasroh. Mabni kasroh. Nah ya, ada berapa isim yang mabni? Ada 9. 9. Apa saja? Secara ringkas? Isim dhamir, Ya, isim dhamir. isim mausul, isim isyarah, istifham, asma' syarat, asma' syart, asma' al-af'al, al-a'dadul murakkabah, ba'dul zarf, dengan al-a'lamul makhtumah bilafzi waihin. Ya, siap. Itu adalah isim-isim yang mabni. Adapun yang banyak kita ketemui, banyak dijumpai, yang 3 itu dhamir, isyarah, mausul. Dhamir, isyarah, dan mausul. Itu adalah isim yang mabni. Jadi untuk isim yang mabni itu hanya bisa dihitung saja. Dhamir, isyarah, mausul. Selebihnya yaitu yang 9. Karena pada pokoknya isim itu adalah mu'rab. Pada asalnya
Pokoknya aslinya isim itu adalah mu'rab, sedangkan yang mabni mahsurun, bisa dihitung. Dah. Berbicara tentang mu'rab dan mabni, tadi sudah dibahas pada bagian tadi pertama. Ketika berbicara mu'rab, maka ada kaitannya dengan i'rab. Karena berubah-ubah. Tentunya ada i'rabnya. Bisa itu adapun macamnya i'rab sebanyak ada 4. Ada i'rab rafa, ada i'rab itu namanya nasab, ada i'rab jar, dan yang terakhir i'rab jazm. Aksamuhu. Aqsamuhu arba'atun faltu'tabar raf'an wa nasbun wa kadza jazmun jar. Nah, seperti itu. Adapun dari keempat i'rab ini, tanda asli yang digunakan rofa itu, tanda aslinya adalah dhamma. Nasab tanda aslinya adalah dengan fathah. Jar tanda aslinya adalah dengan kasrah. Adapun jazm tanda aslinya adalah sukun. Ini tanda originalnya semua. Tanda aslinya semua. Jadi kalau rofa, tanda aslinya adalah menggunakan dhammah. Jadi lafal yang berdhamma berarti rofa. Alhamdu rofa. Nasab tanda aslinya fathah. Muhammadan jar Muhammadin. Jazm idrib. Tanda aslinya adalah sukun. Nadhamnya farfa bidhammin. Farfa bidhammin wansiban fathan wa kasran ka dzikrullahi 'abdahu yasur. Lanjut. Wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir. Wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'a khubani namir. Lagi rafa aslinya فارفع بالضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. Ada berapa macamnya i'rab? Ada 4. Sebutkan. Rafa, nasab, jazam, dan jar. Nadhamnya. Aqsamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Yang di Ajrumiyah dibuka. Wa aqsamuhu. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Baik. Falil asma'i. Sebentar, di situ dulu. Okey. Rafa aslinya menggunakan Dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. sukun. Farfa bidhammin. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya adalah dari keempat i'rab itu
dari keempat i'rab, dari keempat macam i'rab ini hanya terdapat atau dibagi pada dua kalimat sahaja. Dari keempat i'rab ini hanya terbagi pada dua kalimat sahaja, yaitu pada kalimat isim dan pada kalimat fi'il. Padahal kalimat itu ada tiga: isim, fi'il, huruf. Loh, mana i'rabnya huruf? Tidak ada. Kenapa? Karena huruf itu statusnya adalah mabni atau tetap. Karena mabni itulah maka tidak dapat jatah i'rab. Bisa dipaham? Ya. Ya. Apa saja yang masuk pada kalimat isim dari keempat i'rab? Apa masuk semua? Tidak. Ada yang sama-sama terdapat pada isim dan fi'il, yaitu rofa. Isim juga ada yang nasab, dan fi'il begitu pula ada yang berhukum nasab. Ada i'rab yang hanya tertentu, spesial saja pada kalimat isim, yaitu i'rab jar. Dan ada kalimat yang hanya spesial pada kalimat fi'il, yaitu jazm. Maka berarti kalau isim boleh jar, tapi kalau fi'il tidak boleh jar. Kenapa? Karena fi'il tidak ada i'rab jarnya. Jar tidak masuk pada kalimat fi'il. Begitu pula jazm. Tak boleh isim itu dibaca jazm, atau saat menyusun kalimat tidak boleh isim diawali oleh amil jazm. Kenapa? Karena jazm tak ada pada kalimat isim. Isim tak bisa dijazmkan, begitu pula fi'il tak boleh dijarkan. Sekali lagi, dari keempat macam i'rab, rofa, nasab, jar, jazm, itu hanya dibagi menjadi dua kalimat sahaja, yaitu pada isim dan fi'il. Kalimat yang satu huruf tidak jatah i'rab, tak mendapat jatahnya i'rab. Kenapa? Karena mabni. Adapun dari keempat i'rab ini, tidak semuanya masuk pada isim dan fi'il. Ada yang i'rab hanya tertentu pada kalimat isim saja. Begitu pula terjadi i'rab hanya masuk pada kalimat fi'il saja. Maka bila kita mengetahui bahwa itu fi'il dengan tanda-tanda di awal, sudah kita kenal bahwa ini loh fi'il, maka jangan sampai fi'il itu berhukum jar atau dicerkan atau dibaca jar. Begitu pula kita telah mengenal bahwa isim ini dengan tanda dan maknanya, maka tak boleh isim itu dibaca jazm, ataupun dalam menulis tidak boleh diawali oleh amil jazm. Maka kesimpulannya, jar hanya tertentu pada isim dan jazm hanya tertentu pada kalimat fi'il. Nadamnya wal kull. والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع. Yang di alfiyah wal ismu. Wal ismu qad khussisa. والاسم قد خص والاسم قد خص والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص قد خصصوا Qad khussisal. قد خصص الفعل بأن ينجزم. Lagi.
والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. Lagi. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. Itu menjelaskan bahwa i'rab jar hanya spesial untuk isim, begitu pula jazm spesial untuk fi'il. Adapun di ajrumiyahnya silakan dibaca falil asma'i min dzalika. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Bisa dipaham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum melangkah pada materi berikutnya, saya tanya lagi dari awal pertemuan ini, ada berapa macamnya i'rab? I'rabnya ada 4 kiai. Sebutkan. Rafa, nasab, jazam, jar. Lagi. Rafa, nasab, jazam, jar. Rofa, nasab, jazm, jar. Baik, nadomnya. أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر. Yang di ajrumiyah wa aqsamuhu. وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. Baik. Rofa itu tanda aslinya guna apa? رفع tanda aslinya dhammah. Nasab, Fathah. jar, Kasrah. jazm, Sukun. nadomnya. فارفع بضم وانصبا فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسور وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. Yang masuk pada isim i'rab apa saja? Yang masuk pada isim i'rab selain daripada jazam. Tidak ada jazam pada. Berarti apa saja? Rafa, bukan. Rafa, nasab, jar. Kalau yang masuk pada fi'il? Tidak ada jar. Rafa, nasab, jazam. Berarti yang hanya untuk isim? Yang hanya untuk isim 3 sahaja. Rafa, nasab, jar. Yang spesial isim. Spesial. Kalau rofa di Sebenarnya- fi'il kan bisa rofa. Nasab di fi'il juga bisa nasab. Yang spesialnya jar. Jar itu yang spesial. Jadi yang spesial isim? Spesialnya isim adanya jar. Kalau yang spesial fi'il? Adanya jazam. Adanya jazm. Baik, dari falil asma'i. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Yang di emriti wal kullu. والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع. Yang di alfia wal ismu. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. Tak bingung? والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. Alhamdulillah. Bagaimana? Tak bingung? Alhamdulillah, okey. Yeah. Alhamdulillah. Kalau masalah hafal nanti, sekarang bingung dan tidaknya dulu gitu. Sebab masih belum hafal. Ya, kalau masalah lupa nantilah itulah. Bisa dipaham ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah mengetahui tentang apa itu mu'rab, mabni, macamnya mu'rab, kemudian apa saja yang mu'rab, isim apa saja yang mu'rab, begitu pula mabni, apa yang disebut mabni, pembagian mabni juga macam-macamnya mabni dan isim-isim yang mabni.
maka kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang isim-isim yang mufrad. Ada berapa isim yang mufrad? Isim yang mufrad sebanyak berapa? 10. 10. Sebutkan yang 10. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asma' khamsah, isim ghairu munsharif, isim maqsur, isim manqus, isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Baik. Sekarang pada mufrad yang berupa mufrad. Ingat, dalam pembahasan di sini adalah mufrad dari mu'rab. Karena mufrad banyak macamnya, ada mufrad dalam bab khobar nanti, ada mufrad di dalam bab munada, itu ada na'at mufrad. Sekarang pada mufrad dalam bab i'rab, karena beda arti nanti. Mufrad dalam bab khobar beda, begitu pula mufrad dalam bab nida beda. Maka kita akan mempelajari tentang mufrad, pengertian mufrad di dalam bab mu'rab. Definisi mufrad, pengertian mufrad di dalam bab i'rab adalah madalla madalla ala maknan wahidin sawaun kana za aqlin aula. Definisi mufrad, pengertian mufrad di dalam bab mu'rab ialah isim yang menunjukkan atau lafal yang menunjukkan atas arti yang satu, benda satu, rumah satu, baju satu, buku satu, pena satu. Itu namanya yang dimaksud mufrad di dalam bab mu'rab. Masanya satu. Madalla ala maknan wahidin ialah isim yang menunjukkan atas arti satu, sebuah. Sawaun kana, sama saja adanya isim tersebut. Za aqlin ialah memiliki akal, mempunyai akal, orang maksudnya, aula atau tidak, benda maksudnya. Sawaun kana za aqlin aula, baik orang atau barang, orangnya satu, barangnya satu, tempatnya satu, menunjukkan hal itulah namanya mufrad. Jadi pengertian mufrad di dalam bab mu'rab adalah madalla ala maknan wahidin sawaun kana za aqlin aula. Ialah setiap kalimat isim yang menunjukkan atas arti yang satu. Ala maknan wahidin, atas arti yang satu. Sawaun kana, sama halnya adanya isim tersebut. Ada apa isim? Za aqlin, ialah memiliki akal, manusia. Muhammadun berarti satu, Omaru berarti satu, Mahmudun berarti satu. Za aqlin. Aula atau tidak memiliki akal. Daftarun satu buku, kitabun sebuah kitab, kolamun sebuah pena. Itulah pengertian mufrad di dalam bab i'rab. Karena mufrad, isim mufrad ini mu'rab, maka tentunya sekali lagi garis besarnya adalah isim. Tentunya punya i'rab, dan
i'rab yang dimiliki isim hanya 3. Selama-lamanya ini semua. Yang dibicarakan kalau isim menentukan rofa, nasab, jar. Gak ada isim menentukan jazm. Karena wala khawda fiha. Tak ada jar itu wala jazma fiha, tak ada jazm di dalam kalimat isim. Selama-lamanya. Jadi yang dibicarakan ketika itu adalah isim. Kita kenal dengan tanda-tandanya. Kita mengenal dengan artinya. Menunjukkan benda, menunjukkan nama, menunjukkan sifat, berarti isim. Nah, kalau isim maka berarti i'rab yang digunakan adalah saat menempati tempat rofa. Maka rofanya menggunakan dhamma. Saat menempati nasab, maka nasabnya menggunakan fathah untuk mufrad, dan di dalam keadaan jar maka menggunakan kasrah. Ini isim mufrad. Bagi isim yang bentuknya mufrad, yaitu bagi isim yang mempunyai arti satu. Bagaimana i'rabnya isim mufrad? Isim mufrad i'rabnya rafa, nasab, jar. Iya. Rofa menggunakan apa? Kalau rofa nasab jar pasti karena isim. Sekarang tanda rofanya isim mufrad menggunakan apa? Dhammah, fathah, dan kasrah. Nah, itu yang dimaksud. Lagi, i'rabnya isim mufrad. Dhammah, fathah, dan kasrah. Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ya. Lagi, i'rabnya isim mufrad, rofa dhammah. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Nadamnya farfa bidhammin. Warfa' bi dhammin wansiban fathan wa jur kasran ka dzikrullahi 'abdahu yasur. وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Contoh bentuk mufrad. Muslimun atau al-muslimu. Muslimun, al-muslimu. Yang tak ada al, yang ada al. Ini semuanya adalah mufrad. Berarti artinya karena mufrad itu madalla ala maknan wahidin, sesuatu yang mempunyai arti atau menunjukkan atas satu, berarti seorang Islam laki-laki. Dari mana diketahui seorang? Bentuknya mufrad. Karena bentuk lafal adalah menunjukkan pada arti. Muslimun bentuknya mufrad berarti orangnya satu. Seorang Islam laki-laki. Seorang Islam laki-laki. Jadi di dalam menentukan hukum nanti, maka lihat daripada bentuk lafadznya. Mufradkah, tasniyah atau jamak. Jika itu mufrad berarti yang dimiliki satu. Adapun di dalam keadaan nasab maka menjadi musliman. Karena nasabnya dengan fathah. Entah itu nasab nanti karena susunnya menjadi maf'ul nanti di jilid 4. Kita kenali dulu bahwa rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah. Prakteknya nanti di jilid 3 dan jilid 4. Jilid 3 fi'ilnya, jilid 4 adalah bagian isim yang nasab dan isim yang rofa. Kalimat yang nasab dan kalimat yang rofa. Kalau dalam keadaan jar maka menjadi muslimin. Karena jarnya dengan kasrah. Al-muslimah, innal muslimah, atau ilal muslimi, al muslimi, alal muslimi.
Ini adalah contoh-contoh daripada lafal mu'rab yang berupa isim mufrad. Adapun tanda rofaknya banyak. Alamatur rof'i arba'atun, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Silakan dibaca di ajrumennya alamatur raf'i. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Nah, aslinya adalah dhamma. Nadonya farfa bidhammin. رفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير. Adapun yang rafa dengan dhammah ada berapa? Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Dibaca? فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Nah, sekarang yang rafa dengan dhamma yang kita bahas adalah isim mufrad. Faddamu fi ismin mufradin ka Ahmadu. Dia berartinya wa jami taksirin ka ja'al a'budu. Nomor berapa itu? Di jamak taksir silakan dibuka. Untuk nadamnya faddamu fi ismin mufradin ka Ahmadu. فالضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء الأعبد وجمع تأنيث كمسلمات وكل فعل معرب كيأتي. Itulah lafal-lafal kalimat-kalimat yang rofa menggunakan dhammah. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergandeng dengan satu. Fa'amad dhammatu lagi di ajrumiannya. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Alhamdulillah. Muslimun bertanwin apa tidak bertanwin? Bertanwin. Kalau bertanwin, isim, fi'il, huruf. Isim. Nadamnya isim. Yang diimriti. Fal ismu. والاسم بالتنوين والخفض يعرف والحرف خفض وبلام وألف. Yang di alfiyah bil jarri. بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. Yang di ajrumiyah. Fal ismu. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الآلف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Jadi berhentinya di itu sampai dia wa hurufil khafdi. Lagi fal ismu. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الآلف واللام وحروف الخفض. Nah. وهي من وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. Setelah tanwin, dalam tanwin ini diberi alif. Yang tanwin fathah kalimat itu diberi alif kecuali yang berakhiran hamzah dan tak marbutoh, maka tanpa alif. Setiap kalimat isim yang bertanwin fathatain itu diberi alif.
kecuali isim yang berakhiran hamzah dan ta. Jazaan, kemudian maghfiratan, maka tidak usah dengan diberi alif. Jazaan maghfiratan. Adapun yang selainnya, maka seperti baitan, ada alifnya. Jadi yang bertanwin fathah diberi dengan alif. Itu dalam penulisan nanti. Baik, kembali lagi. Kalau isim tentukan mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad. Apa yang disebut dengan isim mufrad? Isim yang menunjukkan kepada satu. Kepada satu. Baik. Kalau mufrad berarti mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Jika mu'rab, bagaimana i'rabnya isim mufrad? Isim mufrad i'rabnya rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Muslimun dalam keadaan rafa, nasab, jar. Dalam keadaan rafa'. Rafa. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Kerana dia duduk di keadaan rafa'. Karena isim mufrad. Kenapa rafa dengan dhammah kan gitu kan? Jadi memang rafa. Okey, ya. Kenapa rafa dengan dhammah? Kerana dianya isim mufrad. Karena muslimun dianya adalah isim mufrad. Mufrad. Sama halnya juga musliman, isim fil huruf. Musliman isim. Apa tanda isimnya? Fathah. Fathah. Tanda isimnya fathah. Macam tanda isim itu apa? Ada berapa? Tanwin. Nah, tanwin. Tanda isimnya adalah tanwin. Tanwin. Baik. Kalau isim mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad. Apa yang disebut dengan isim mufrad? Isim yang menunjukkan satu. Satu. Bendanya satu, orangnya satu. Satu. Masanya satu. Satu. Bulannya Satu. satu. Nah. Lalu bagaimana isim mufrad itu mabni atau mu'rabkah? Mu'rab. Kalau mu'rab tentunya ada i'rab. I'rab apa saja yang masuk pada kalimat isim secara umum? Secara umumnya 3. Rafa', nasab dan jar. Baik. Sekarang dengan apa tanda rafa'nya isim mufrad? Dhammah, fathah dengan kasrah. Nasab dengan Nasab dengan fathah, rafa' dengan dhammah, jar dengan kasrah. nah, i'rabnya isim mufrad. I'rabnya isim mufrad, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Nadamnya farfa bidamin. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. Baik, tidak usah langsung jazm karena isim tidak ada jazm. Lagi. Okay. Farfa bidamin. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. Nah, wajib tidak ada karena isim pembahasannya. Baik. Kemudian yang rafa dengan dhammah apa saja? Yang rafa' dengan dhammah isim mufrad. Ya, kemudian Kejap. Isim mufrad isim mufrad jamak taksir, jamak muannas salim, wa fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. baik.
Nadomnya yang dimiliki. Faddamu. فالضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء الأعبد وجمع تأنيث كمسلمات وكل فعل معرب كيأتي. Baik, mantap. Yang di ajrumiyah, fa'amad dhammatu. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع تكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa amal fatatu fatakunu alamatan linnasbi. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع في الاسم المفرد وجمع تكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه نصب ولم يتصل بآخره شيء. Wa amal kasratu وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. lil khabdi. أوكي. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الاسم المفرد في الاسم المنصرف وجمع تكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. Fil ismil munsharif wa jam'i taksir munsharif, terus wa jam'il muannasis salim. Fil ismil mufradil munsharif, terus lagi wa amal kasratu fataku alamatan lil khabdi في 3 مواضع في الاسم المنصرف وجمع تكسير المنصرف وفي الجمع المؤنث السالم. Baik, ini adalah mu'rab yang berupa isim mufrad. Mu'rab yang kedua dari 10 yaitu mu'rab yang berupa isim tasniyah. Ingat, isim tentunya i'rab yang dimiliki adalah rofa, nasab, jar. Rofa, nasab, jar. Hanya saja beda di dalam tanda rofa, tanda nasab, tanda jarnya. Rofa, nasab, jar. Semuanya ketika isim mu'rab dengan i'rab dengan rofa, nasab, jar. Rofa, nasab, jar. Beda di dalam tanda i'rabnya. Untuk tasniyah, apa itu yang disebut tasniyah? Madalla alasnaini. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2. Awis nataini. Isim ialah isim dalla yang menunjukkan apa isim, apa ma. Alasnaini atas 2 mudzakkar, awis nataini atau 2 muannas, awis nataini atau 2 muannas, sama saja. Sawaun kana dza aqlin aula, sama seperti isim mufrad, baik itu mempunyai akal atau yang 2 tersebut tidak memiliki akal. Jadi definisi daripada tasniyah adalah sesuatu yang menunjukkan arti 2, baik 2 laki-laki atau lafalnya mudzakkar, baik 2 perempuan atau lafalnya muannas. Sawaun kana dza aqlin, sama saja adanya yang menunjukkan 2 ini. Dza aqlin ialah memiliki akal, manusia, 2 laki-laki, 2 perempuan. Aula atau tidak memiliki akal, benda, 2 benda, 2 benda. 2 benda yang lafalnya mudzakkar nanti jenis 2, 2 benda yang lafalnya muannas. Itulah tasniyah, menunjukkan arti 2. Bajunya 2, penanya 2,
tempatnya dua, orangnya dua, baik satu laki-laki atau satu perempuan, itu namanya tasniyah. Atau sama-sama laki-lakinya dua, atau sama-sama perempuannya dua, itu disebut dengan tasniyah. Tidak khusus harus laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan baru dinamakan tasniyah. Tidak, dua orang, baik dua orang tersebut itu sama laki-laki atau satu perempuan, satunya laki-laki, itu semuanya tasniyah. Pada kesimpulannya menunjukkan arti dua. Sawa'un kana dza aqlin, baik itu memiliki akal, maksudnya manusia pokoknya lah, aula atau tidak memiliki akal, yaitu selain manusia, dari benda apapun itu namanya. Ini isim tasniyah. Nah, isim tasniyah adalah termasuk bagian daripada isim yang mu'rab. Lalu bagaimana kalau i'rabnya isim tasniyah? Tadi mu'rab itu ada dua, dibagi dua. Ada yang mu'rab dengan harokat, ada yang mu'rab dengan menggunakan huruf. Ada kalimat isim itu berubah-ubah dengan menggunakan harokat, rofa, dhamma, nasab, tajer, kasroh. Ada yang nasabnya juga dengan kasroh, artinya dengan menggunakan harokat. Ada yang jernya dengan fathah, itu menggunakan harokat. Ada pula bagian yang kedua dengan huruf. Nah, isim tasniyah inilah termasuk daripada bagian isim yang berubah-ubah, rofa, nasab, jernya, namun mu'rabnya atau perubahannya menggunakan huruf. Karena isim itu hanya tiga yang dimainkan, rofa, nasab, jer, maka tanda rofa untuk isim tasniyah adalah dengan menggunakan alif, dan nasab dengan menggunakan ya. Begitu pula di sajer sama-sama menggunakan ya. Maka dengan demikian isim tasniyah adalah isim yang mu'rab, akan tetapi i'rabnya menggunakan huruf. Rofa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan menggunakan huruf ya. Contoh, muslimun tadi adalah mufrad, seorang Islam laki-laki. Maka jika akan mau dijadikan menunjukkan pada dua orang Islam, artinya lafal mufrad ini mau dijadikan dirubah ke tasniyah, mau dibentuk pada bentuk tasniyah, mau dibentuk pada menunjukkan arti dua, maka tinggal menambah alif dan nun di saat rofaknya. Menjadi tentunya alif, maka huruf terakhir fathah, karena yang sesuai dengan alif adalah fathah. Menjadi muslimani. Kalau di atas seorang Islam laki-laki, tapi kalau di sini maka menggunakan dua orang Islam laki-laki. Begitu juga dengan daftarun, sebuah buku. Jadikan tasniyah rofa menjadi daftaran. Mantap. Kitabun, jadikan tasniyah rofa menjadi Kitaban. apa tanda rofanya? Alif. Alif. Nadomnya amal musanna. Amal musanna fali raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'rif. Yang di ajrumiyah wa amal alifu. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة.
Jadi spesial isim tasniyah saja yang rofa menggunakan alif. Beda dengan yang rofa dengan dhammah. Ada isim mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari. Tapi kalau yang rofa dengan menggunakan alif, spesial isim tasniyah sahaja. Lagi fa'amal alifu. فأما الألف فتكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة. Yang diemriti amal musanna. أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره بالياء عرف. Adapun di alfiyah bil alif yarfa'il musanna wakila idza bi mutmarin mudhafan wusila. Perlu ditulis? Boleh? Ini dihapus. Iya. Bil alif yarfa'il musanna wakila. Bil alif yarfa'il musanna wakila idza bi mutmarin mudhafan wusila. Idza bi mutmarin mudhafan wusila. Idza bi mutmarin mudhafan wusila. Bait lain wa tahluful ya fi jami'ihal alif. Bait berikutnya, kalau ini syatra awal, syatra sani. Ini syatra awal lagi. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif. Syatra sani jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Bil alif irfa'il mutanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila wa taluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Bil alif irfa'il mutanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Amal musanna fali rafihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya urif. Dia berarti amal musanna fali rafihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya urif. Yang di alfiyah bil alif irfa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Bisa digarap? Belum menulis? Sudah tulis. Silakan. Bil alifir. Bil alifir fa'il. Bil alifir fa'il mustanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Saya ulang lagi. Bil alif irfa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila wa tahluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Jos. Gaskian. Kampung Melayu, soal nada gak bisa dilawan.
Macam kali, banyak kali. Nadanya lagi bil alifir. بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. Mantap. Sekali lagi. بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. Mantap. Yang di Emriti amal musanna. أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره بالياء عرف. Yang di Ajrumiyah wa amal alifu. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. Jadi itulah yang disebut bahwa isim tasniyah itu isim yang bukan arti dua dan termasuk isim yang mu'rab. Mu'rabnya menggunakan huruf, di saat rafa menggunakan alif. Adapun nunnya seperti muslimani menurut Alfiyah kama qala Ibnu Malik, qala Ibnu Malik apa? Nun tasniyah. Maka nun tasnya dibaca kasroh. Cirinya nun tasnya adalah dibaca kasroh. Wa nunu masuniyah. Di jamak mudzakkar salim dilihat di bawah. Wa nunu masuniyah wal mulhaqi bi aksi dzaka maluhu fantabi. Wa nunu masuniyah wal mulhaqi bi aksi dzaka maluhu fantabi. 1 2 3. Imriti ya, oke. Ya, wa nunu masuniyah. Alfiyah. Di jamak mudzakkar salim. Yaitu wa nunu masuniyah wal mulhaqi bi bab jamak mudzakkar salim dibuka isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim. Wa nunu masuniyah wal mulhaqi bi. Itu bed yang barusan, yang kecil bisa dilihat pula, yang kecil tadi setelah mu'rab. Aksamuhu arba'atun faltu tabar raf'un wa nasbun wa kadza jasmun wa jar farfa bi dhammin wa siban fatan wa jur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wazim bi taskinin wa ghairu madukir yanubunahu ja'ahu bani namir. Dilanjut berikutnya kemudian wa kullu ghairal jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khadum tana farfa bi dhammin wa usiban fatan wajur langsung amal musanna warfa bi wawin wa nun majmu'in wa nunu matuniyah. Udah ketemu? Ya. Ya, siap. Wa nunu matuniyah wal mulhaqi bi بعكس ذاك استعملوه فانتبه. Jadi kalau ini namanya, kalau Alfiyah menyebutnya adalah nun tasniyah. Jadi dibaca kasroh. Kenapa nun dibaca kasroh? Karena nunnya nun tasniyah. Beda dengan nun jamak nanti. Jadi nun tasniyah dibaca kasroh. Muslimani, baitani, zaidani, daftaroni, semuanya nunnya dibaca kasroh. Karena undang-undangnya nun tasnya itu wajib kasroh. Nadamnya di Alfiyah wa nono. ونون مثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. Beda halnya kalau di dalam syarah Ajrumiyah menyebutnya bahwa nun ini adalah iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nunnya adalah nun iwad sebagai ganti daripada tanwin di saat mufradnya muslimun. Jadi
Jadi kalau alfiah menyebutnya nonnya itu sebagai non tasniyah, namun kalau di dalam syarah ajrumiyah menyebutnya nonnya adalah non iwad. Iwad itu adalah pengganti. Berganti dari apa? Pengganti daripada tanwin. Di mana? Di saat mufradnya muslimun. Lagi wa nunu matsuniyah. ونون مثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. Adapun di saat jar dan nasabnya, jar masing-masing nasab dan jarnya, isim tasnya ini sama-sama menggunakan ya. Muslimaini, dua orang Islam laki-laki. Muslimaini, dua orang Islam perempuan. Nasab sama al-muslimaini, jar sama minal muslimaini. Sama-sama menggunakan ya. Sama-sama menggunakan ya. Di mana di dalam syarah di dalam mukhtasar jiddahnya disebutkan kalau tasnya al-maftuhu ma qablaha, sebelumnya ia dibaca fathah, al-maksuru ma ba'daha, dan setelahnya ia dibaca kasrah. Itu cirinya tasniyah. Cirinya tasniyah, sebelumnya ia dibaca fathah, setelahnya ia dibaca kasrah. Seakan-akan bunyinya aini, 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 daini, roini, taini, laini, kamilaini. Jadi cirinya kalau tasniyah sebelumnya ya dibaca fathah, setelahnya ya dibaca kasrah. Al-maftuhu ma qablaha, al-maksuru ma ba'daha. Yang dibaca kasrah sebelumnya ya, dan serta yang maksudnya yang dibaca fathah sebelumnya, serta yang dibaca kasrah setelahnya ya. Muslimain. Nasab dengan ya, jar dengan ya. Macam mana membedakan nasab dan jar? Sesuai dengan siyakul kalam, kembali pada redaksi kalimat. Kalau dia nasab, ya memang dalam keadaan nasab, tanda nasab yang dengan ya. Umpama dia dalam keadaan jar, iya dengan jar dengan ya, karena tanda jarnya dengan menggunakan iya. Jadi yang bedakan nasab dan jar nanti di dalam susunan. Hanya saja yang jelas isim tasnya nasab dengan menggunakan ya, jar pun sama-sama menggunakan ya. Amal musanna. Amal musanna fali rafa'il alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urif. Baik. Dumai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kabar Dumai? Lama tak jumpa nih. Pada sibuk semua mungkin ya di Dumai ya. Siap. Lama tak jumpa lah. Baik. Riau, Dumai Riau. Baik. Nonnya non apa nonnya? Apa ke? Nonnya dalam lafal muslimah ini Alfiah menyebutnya non apa itu? Nun Tasniyah. nun tasniyah. Alhamdulillah. Riau, mantap. Alhamdulillah. Baik, nadamnya. Non tasnya dibaca kasroh, wa nono matunnya. Kalau ini Riau, keren banget udah. Kereta wus jawabnya. Non tasnya dibaca kasroh, wa nono matunnya. Wa nunu masunniya wal mulhaqi bi aksi dzak istamaluhu fantabi. Baik, silakan Dumai, Dumai. Bunda Samsia Dumai, di tap-tap Dumai. Baik, alhamdulillah. Ini semuanya mu'rob. Akan tetapi mu'robnya bukan bil harfi, melainkan tidak dengan bil harokati, melainkan dengan bil hurufi, bil harfi. Isim tasnya mu'rob, mu'robnya dengan huruf, yaitu rofa dengan alif, nasab jar dengan menggunakan ya. Di emritinya dulu, amal musanna. Amal musanna fali raf'ihi al-alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urif. Yang di alfiahnya bil alifir.
بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. Yang di ajrumiyah wa amal alifu. Wah, kalau Dumai langsung jaskan ini, langsung gaskan. الألف فتكون علامة لرفع في تثنية الأسماء خاصة. Bunda Samsiah wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi. Fit tasnyati wal jam'i. Wa amal ya'u, silakan di ajrumiyahnya di setting. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. Terus wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. Bunda Samsiah keren, jos, alhamdulillah. Sudah bagus aja, wih, iyalah, kalah sama Bunda Samsiah lah. Alhamdulillah, keren, alhamdulillah. Sekarang kita coba di sini, kitabun. Artinya, apa artinya kitabun? Satu buku, kitab. Satu buku atau satu kitab. Baik. Ini tentukan kalimat itu ada berapa macam? Kalimat ada 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Nadamnya? Falismu Lismin wa fi'lin. اسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم. Yang di ajrumiyah wa aksamuhu. أقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Lah, kita pun sekarang tentukan dari 3 kalimat. Isim, fi'il, huruf. Isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Bertanwin. Yang di ajrumiyah dulu, fal ismu. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الآلف واللام وحروف الخفض وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Bunda Samsiah jos. Terus yang di emriti, fal ismu. والاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وألف. Yang di alfiyah, gaskian. Bil jarri. بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. Bunda Samsiah Riau, Dumai, keren. Kemudian kalau ini isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nadamnya wal ismu. والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف المدني. Baik. Ada berapa macam isim yang mu'rab? Isim mu'rab ada 10. Sebutkan. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asma' khamsah, isim ghair munsharif, isim maqsur, isim manqus, isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Keren. Nanti Bunda Samsiah naik Riau, nanti Bunda Samsiah. Baik. Kemudian macamnya mu'rab ada berapa? Macamnya aksam ya. Okay. Macamnya mu'rab. Iya. Al-mu'rabatu qismani. أقسام المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. Yang mu'rab dengan harokat ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Yang baca di ajrumiyahnya.
المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات 4 أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Wah, siap. Kemudian setelah itu isim yang mabni. Apa yang disebut dengan isim mabni? Isim mabni ialah isim yang tidak berubah di hujungnya. Di ujungnya, siap. Keren Bunda Samsia, terus tap-tapkan. Malai apa? Riau punya Bunda Samsia ini. Siap. Masuk nanti Bunda Samsia. Baik, kalau tadi kitabun mu'rab atau mabni kitabun? Tentukan. Kitabun mu'rab. Mu'rab. Mu'rab yang mana di antara yang 10? Isim mufrad. Apa yang disebut dengan isim mufrad? Isim yang menunjukkan kepada satu. Kepada satu. Bagaimana i'rabnya isim mufrad? Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Baik. Kemudian fa'amad dhammatu, silakan dibaca. فأما الضمة فتكون علامة لرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع تكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Maka tentukan kitabun harokatnya dhammah fathah kasroh. Dhammah. Kalau dhammah berarti dalam keadaan rafa' nasab jar. Dalam keadaan rafa'. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Kerana dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Bunda Samsia, gaskian. Rubah ke dalam bentuk nasab menjadi tanda nasabnya dengan apa isim mufrad? Kitaban. Diberi alif ya. Apa tanda nasabnya? Tanwin. Fathah. Fathah. Tidak apa-apa, salah ucap. Fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Kerana dia isim mufrad. Karena rubah ke dalam jar menjadi Kitabin. apa tanda jarnya? Kasrah. Kenapa dengan jar dengan kasroh? Kerana dia isim mufrad. Keren. Jadikan dua buku dalam keadaan rofa menjadi Kitabani. dengan menambah apa dari bentuk mufradnya dalam keadaan rofa? Macam lagi Dalam keadaan rofa isim mufrad dalam bentuk mufradnya di dalam tasnya dengan menambah apa dari bentuk mufradnya? Kitabani. Menambah apa? Alif. Alif dan nun. Alif. Menjadi kitaban. Apa tanda rofanya? Alif. Kenapa guna alif? Kerana dia isim tasniah. Di ajrumianya wa amal alifu. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirrafa'i fi tasniyatil asma'i khassah. Spesial isim tasniyah. Kemudian yang di emriti, di upgrade ke emriti. Wa amal musanna faliraf'ihi al-alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya' urif. Tak ada waw, amal musanna. Langsung amma. Amal musanna faliraf'ihi al-alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya' urif. Di upgrade lagi alfia ke alfia. Jadi dari ajrumiyah di upgrade ke emriti, emriti di upgrade lagi. IOS-nya IOS 6 sekarang 216. Berapa dah? 26. 26,5 apa berapa sekarang sudah? Yuk. Bil alif irfa'il musanna wa kila idza bi mutmarin mudhafan wusila.
بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. Mantap. Nunnya Ibnu Malik atau Alfiyah menyebutkan sebagai nun apa di sini? Nun tasniyah. Kalau nun tasnya dibaca apa? Dibaca kasroh. Kasroh. Nadamnya wa nunu matuniyah. ونون مثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. Tapi kalau di syarah Ajrumiyahnya menyebutkan nun ewadun anit tanwin. Anit tanwin. Baik, Bunda Samsiah, siap-siap. Langsung teteh Bunda Samsiah ya, sambil di-share. Rubah ke dalam nasab. Tanda nasabnya dengan apa isim tasnya? Gimana Kia? Tanda nasabnya isim tasnya menggunakan apa? Alif. Tanda nasab. Rofa dengan alif. Dengan ya. Iya. Bernama apa dari bentuk mufradnya? Kita bayi ini. Menambah ya nun menjadi kita bayi. Sama juga di dalam bentuk jarnya menjadi Kita bayi ini. sebelumnya ya dibaca apa? Fathah. Setelahnya ya dibaca apa? Kasrah. Itu dah tasniyah berarti dua kitab. Nadamnya amal musanna. أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره بالياء عرف. Baik, yang di Alfiyah bil alifir. بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. Baik, wa amal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. Wal-jamaah. Alhamdulillah. Macam sampai di sini dulu? Alhamdulillah Kiai. Alhamdulillah. Baik. Siron. Siap Malaysia. Baik-baik. Alhamdulillah. Saya mau tutup dulu yang di Bunda Samsiah mau naik apa enggak? Mau Bunda Samsiah? Siron, terima kasih. Masya Allah. Baik-baik. Baik, mau tengok Kang Asraf, mau tengok dulu Bunda Samsiah. Silakan Bunda Samsiah. Mantap. Mau naik Bunda Samsiah ditunggu. Riau punya ini. Siron siap. Waalaikumsalam. Malaysia pula. Ya. Siap. Mantap. Mantap. Oh, DM ya, DM. Siap. Oh belum bisa. Siap. Belum bisa. Lagi order. Bukan nggak bisa ini, bisa jawab tapi lagi order. Ya. Langsung DM Syarifuddin. Langsung DM. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pekanbaru ya. Terima kasih Allah Subhanahu jaza. Yang pada follow semuanya. Silakan yang ada kepentingan, yang ada yang menanyakan langsung DM atau lihat wawannya di bio. Silakan lihat wawannya di bio. Baik, saya tutup dulu. Saya masih ada waktu dengan Mas Satria. Ya, siap. Terima kasih yang di T. Saya mohon izin saya tutup.